Atau yang dalam bahasa Inggris disebut seize the day. Seperti yang tadi kita baca ya, seize the day. Ya kalau saya terjemahkan secara bebas, artinya jangan sia-siakan waktu saudara atau maksimalkan hidup saudara. Kita mau pergunakan tahun 2024 ini dengan memaksimalkan hidup kita dan tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Siapa yang mau hidupnya sia-sia tahun 2024? Ada? Ada? Oh, enggak ada. Siapa yang hidupnya mau maksimal tahun 2024? Semua mau hidupnya maksimal. Pertanyaannya, tahu nggak caranya? Tahu nggak caranya? Bagaimana caranya? Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Caranya adalah mengisi hidup kita secara berhikmat. Maka kalau kita mengisi hidup kita dengan cara yang berhikmat, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Pertama, yang kedua, hidup kita akan maksimal. Pak Andrew tahu dari mana? Ya, dari mana coba? Dari Alkitab pastinya. Dari Paulus. Paulus itu menasehatkan hal itu kepada kita semua dan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, dan dituliskan di dalam Alkitab. Kapan Paulus menuliskannya? Paulus, perhatikan, dia menuliskannya ketika dia ada di dalam penjara di kota Roma. Secara jasmani kebebasannya sangat terbatas. Ya, dia dibelenggu tangannya dan dibatasi oleh dinding yang tertutup rapat yang membuat dia tidak bebas kemana-mana, tidak bisa kemana-mana. Tetapi keadaan yang sesukar itu tidak menghalangi dia untuk menuliskan hal-hal yang sangat penting. Ya, keterbatasan geraknya itu tidak menghalangi dia untuk hidup produktif. Berapa banyak orang yang hidupnya bebas, uangnya banyak, kepandaiannya lumayan, ya, segala fasilitas dia punya, tetapi hidupnya tidak produktif. Beda dengan Paulus, di dalam penjara, keuangan terbatas, geraknya terbatas, tangannya dibelenggu, tapi dia hidupnya sangat produktif. Dan dalam kehidupan, dalam masa-masa kehidupan yang sangat sulit seperti itu, ia berhasil menuliskan hal-hal yang positif, termasuk di dalamnya surat-surat yang dia kirimkan ke jemaat-jemaat yang dia layani, yang dia rintis selama ini. Dan surat-suratnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Apa isi suratnya itu? Apa kira-kira isi suratnya? Apakah isi suratnya keluhan-keluhan selama dia ada di penjara, dia diperlakukan tidak enak? Apakah begitu? Apakah isinya minta belas kasihan, minta kiriman makanan? Apa isinya supaya dia diperhatikan, minta tolong? Sama sekali tidak. Ya. Sama sekali tidak. Isinya bukan sekadar iseng-iseng mengisi waktu kosong karena dia tidak ada kerjaan di dalam penjara. Bukan. Isinya juga bukan supaya dia bisa ngobrol-ngobrol, ya, mencurahkan isi hati. Tidak juga. Tetapi surat-surat yang ditulis itu adalah inspirasi dari Roh Kudus yang merupakan pesan firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi bermiliar-miliar orang percaya sampai detik ini, dan dipercaya oleh orang-orang Efesus waktu itu, dan sampai hari ini oleh kita orang-orang percaya. Jadi saya kepingin kita melihat betapa orang yang bisa memaksimalkan waktu, seize the day, hidupnya akan membawa dampak yang besar bagi banyak orang. Dan saya ingin tahun 2024 ini buat kita
yang memiliki kebebasan lebih dari Paulus, kita bisa juga efektif seperti Paulus. Paulus sudah menjadi teladan buat kita, dan kita bisa mencontoh dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apa yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya hidup kita dan hidup banyak orang menjadi tidak sia-sia. Siapa yang mau tahu isi suratnya? Gak semua ingin tahu isi suratnya. Ya, kita mau dengar apa kata Paulus, apa pesannya. Ada 4 pesan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus yang berlaku juga untuk kita, dan 4 pesan ini kita akan bahas selama 1 bulan ini. Dan hari ini kita akan bahas yang pertama. Ada 4. Yang pertama yang Paulus pesankan, bahwa kita harus memiliki sikap hidup yang benar. Bagaimana sikap hidup yang benar? Yang pertama adalah sikap yang berhikmat. Yang kedua, sikap yang sepatutnya bagi diri sendiri. Yang ketiga, sikap yang sepatutnya kepada Tuhan. Dan yang keempat, sikap yang sepatutnya kepada orang lain. Dan inilah 4 sikap yang menjadi cerminan dari seize the day. Ya, prinsip seize the day, hidup yang maksimal yang harus kita perhatikan sepanjang tahun ini. Bagaimana kita hidup terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, terhadap orang lain, dan hidup dengan berhikmat, hidup penuh dengan hikmat Tuhan. Dan mari kita baca dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Ayat ini sudah kita baca sebenarnya minggu lalu, tetapi kita akan baca sekali lagi karena kita mau melihatnya dari beberapa perspektif yang berbeda. Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, dan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalimat kunci dari ayat-ayat yang baru kita baca itu ada di ayat 15 yang berbunyi demikian. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Kenapa saya bilang ini kuncinya? Karena ayat ini diulangi lagi di ayat 17. Dia bilang, janganlah bodoh. Bebal dan bodoh dalam bahasa aslinya itu sama. Ya, jadi bebal dan bodoh itu 2 kata yang sinonim. Jadi ditekankan, jangan kita bodoh, jangan kita jadi orang yang bebal. Artinya, kalau kita baca, orang yang bebal, orang yang bodoh adalah orang yang tidak berhikmat. Jadi kalau kita berhikmat, orang yang berhikmat adalah orang yang tidak bodoh, yang tidak bebal. Dan kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita memiliki sifat yang berhikmat. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup dengan sikap yang berhikmat itu? Apa yang disebut dengan hidup secara berhikmat itu gimana caranya? Yang pertama, hidup yang berhikmat itu bisa ditampilkan adalah hidup dengan tidak ceroboh. Tidak ceroboh. Ayat 15 kita baca sekali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita, supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Coba saudara cek hidup saudara, perhatikan hidup saudara. Bagaimana hidup saudara selama tahun 2023? Dengan apa saudara isi waktu-waktu saudara? Sebab kalau kita
mengisinya dengan hal-hal yang ceroboh, dengan hal-hal yang tidak penting, ya, maka kita tidak mungkin hidup maksimal. Penting sekali kita memperhatikan bahwa waktu yang Tuhan berikan, ada pepatah bilang waktu adalah uang, time is money. Tapi saya mau beritahu, waktu lebih berharga dari uang. Karena uang kalau tidak diapa-apakan, itu bisa diinvestasikan, bisa berbunga. Tapi waktu itu lebih berharga, karena begitu saudara tidak pakai, dia akan berlalu dan hilang begitu saja. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada, karena dia tidak bisa berhenti, dia terus berjalan, dan kalau kita tidak manfaatkan, dia akan hilang. Dan kalau sudah hilang, kita dengan cara apapun kita tidak bisa tarik dia kembali. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini dengan berhikmat. Arti kata hikmat itu apa? Seorang hamba Tuhan, penulis buku, profesor di Regent College Vancouver, Kanada, next, ya, dalam bukunya yang berjudul Knowing God, dia menulis demikian: wisdom is the power to see and the inclination to choose the best and the highest goal, together with the surest means of attaining it. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa di next. Nah, hikmat adalah kemampuan untuk melihat dan kecenderungan untuk memilih. Yang pertama, tujuan hidup yang terbaik. Jadi kita bisa memilih tujuan yang terbaik apa dan yang tertinggi apa. Jadi kita boleh pilih. Ada banyak tujuan hidup yang baik, tapi wisdom, hikmat adalah kemampuan untuk melihat yang terbaik dan yang tertinggi. Memilih yang terbaik dari yang baik, memilih yang tertinggi dari yang tinggi. Itu hikmat. Dan bukan hanya itu, ya, yang kedua yang disebut hikmat, dia memilih cara yang paling pasti, bukan kira-kira. Mudah-mudahan dengan cara ini aku bisa capai, bukan. Tapi dia pilih cara yang paling pasti, supaya apa yang terbaik, yang tertinggi itu bisa dicapai oleh dirinya. Jadi penting sekali kita memiliki hikmat. Dan kalau kita mempunyai hikmat yang terbaik dan kita memilih cara yang terbaik, punya strategi yang terbaik, maka hidup kita baru bisa maksimal. Baru kita disebut bukan orang bodoh dan bukan orang yang bebal. Itulah pentingnya kita memiliki strategi. Sama seperti orang yang main catur. Next. Siapa di sini bisa main catur? Bisa main catur ya? Saya juga bisa. Ya. Orang kalau main catur itu yang dibutuhkan apa? Banyak orang kalau baru belajar main catur, yang dia pentingin pokoknya makan sebanyak-banyaknya. Ada lawan makan gitu ya. Tapi orang yang jago main catur, dia tidak semua makanan dia makan. Dikasih umpan dia tidak makan. Waktu baru pertama kali saya main catur, saya tahu caranya, saya diajak main catur. Tiba-tiba musuh saya ini memberikan saya makan. Saya tuh, kok bodoh bener kasih makan. Saya makan dia, begitu saya makan dia cuma satu langkah, skakmat. Mati saya. Betul, saudara. Ya, hidup ini kita perlu strategi. Jangan semua yang menguntungkan kita ambil. Jangan semua kesempatan kita ambil. Kita harus pilih-pilih. Kita harus dengarkan yang mana, dan itu butuh yang namanya kepekaan. Itu butuh pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Karena kita manusia, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi
Tapi Tuhan tahu semuanya. Dan kalau kita dengarkan dan kita lakukan, maka kita akan selamat sampai di tujuan. Satu hari ada 2 orang pengusaha. Dia naik pesawat baling-baling untuk ke satu tujuan yang memang tidak bisa dicapai oleh pesawat besar. Jadi mereka pakai pesawat baling-baling. Dalam perjalanan di atas, tiba-tiba pilotnya pingsan, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ada di dalam pesawat, pilotnya pingsan. Kira-kira gimana? Mungkin ada yang teriak-teriak, doa-doa gitu ya. Tapi pengusaha ini dia tidak mau mati konyol. Dia langsung ambil mikrofon. Yang satu berusaha membangunkan, kasih minum, kasih apa ya supaya pilotnya bangun. Yang satu minta pertolongan, ya. Mayday, mayday, ya, minta tolong. Dan ada satu pesawat yang mendengarkan dan dia bilang, baik, kami tahu posisimu, kami akan kabarkan kepada tower penjaga terdekat. Dan tower penjaga terdekat menghubungi pesawat itu dan bilang demikian, Pak, saya penjaga tower, saya sudah lihat posisi Bapak, saya tahu persis di mana Bapak. Dan saya akan menuntun Bapak, membimbing Bapak untuk bisa landing dengan selamat di bandara terdekat. Di depan saya sudah ada panduan untuk menerbangkan pesawat baling-baling. Dan yang perlu Bapak lakukan cuma satu. Jangan lihat keluar dan dengarkan omongan saya. Sekali lagi Pak, jangan sekali-kali lihat keluar, dengarkan omongan saya dan ikuti. Dan pengusaha ini dia ikuti. Penjaga tower bilang, di depan Bapak ada beberapa gunung. Dan kalau Bapak ikuti pesan saya, Bapak akan bisa melewati gunung-gunung itu dan Bapak bisa mendarat dengan selamat. Dan dia ikuti, disuruh kanan-kanan, suruh kiri-kiri, suruh naik-naik, suruh turun-turun. Dia tidak mau lihat keadaan di luar, dia tidak peduli. Dia ikuti dan akhirnya dia sampai di dekat bandara. Dan dibimbinglah dia untuk turun. Dan waktu turun sampai jumping 7 kali, tapi selamat, saudara. Waduh, itu pengalaman yang luar biasa buat si pengusaha tersebut. Turun dari sana, kakinya lemes, dia langsung minta diantar ke hotel, dia langsung tidur di hotel. Aduh, bisa tetap hidup setelah pilotnya pingsan. Baru dia tidur, tiba-tiba kamar diketok. Dia bangun, dia buka pintunya, ada seorang laki-laki berdiri di sana. Dan dia bilang apa? Pak, saya penjaga tower yang membimbing Bapak tadi. Oh, langsung dia peluk, wah, you saved my life. Kamu menyelamatkan hidupku, katanya. Tidak, dia bilang. Bapak orang kedua, katanya. Yang pertama juga mengalami hal yang sama. Saya bimbing, tapi dia lihat keluar, Pak. Dan karena dia lihat keluar, dia tidak mau turut apa yang saya omong, dan dia tidak selamat. Yang membuat Bapak selamat karena Bapak tidak lihat keluar, tetapi Bapak dengarkan omongan saya. Saya mau beritahu kepada kita semua hari ini, tahun 2024 kita nggak bisa lihat. Kalau saudara lihat keluar, saudara akan takut. Kalau saudara lihat keluar, saudara akan salah ambil keputusan. Kalau saudara lihat keluar, saudara akan bingung, stres, khawatir. Tapi kalau saudara dengarkan suara dari menara penjaga, kalau saudara mendengarkan suara yang memegang masa depan saudara, penguasa alam semesta ini, yang tahu persis kondisi saudara masing-masing, dan saudara ikuti saja petunjuknya, maka saudara bukan hanya selamat sampai di tujuan, tapi hidup saudara tidak akan sia-sia.
hidup saudara akan maksimal. Dan saudara akan melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Dan saudara akan berkata sama seperti pengusaha itu. Bersyukur sekali. Aku ikuti pesannya. Aku ikuti perintah-perintahnya. Saya mau beritahu, panca indera kita sering menipu kita. Panca indera kita sering salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan bukan hanya tidak pernah salah, Dia selalu punya rencana yang terbaik buat anak-anaknya. Dia tidak mau anak-anaknya sekedar hidup, tapi Dia mau anak-anaknya hidupnya betul-betul hidup maksimal, hidup dengan saksama, hidup dengan tidak sia-sia. Dan itulah sebabnya kita mau belajar dari firman Tuhan, supaya kita yang kedua tidak menyia-nyiakan waktu kita. Next. Sikap yang berhikmat adalah hidup dengan tidak menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Karena setiap orang pada dasarnya hidup dalam dimensi waktu. Kita dibatasi oleh waktu. Ada saat-saatnya orang merasa hidupnya masih panjang, ternyata umurnya masih muda, ternyata ada orang yang sudah koma, ada orang yang sudah stroke, ada orang yang sudah sakit, tetapi hidupnya masih lama. Itulah sebabnya kita jangan sia-siakan waktu kita, karena waktu yang di depan kita bukan di tangan kita. Tidak ada di tangan kita. Supaya kita hidup maksimal, mari kita manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya. Sama seperti mobil. Mobil itu punya tangki bahan bakar, ya. Ada solar, ada bensin. Dan tangki itu kapasitasnya terbatas. Dan supir yang bijaksana tidak mungkin dia jalan ke sana ke sini tanpa tujuan keliling-keliling, karena kalau dia keliling-keliling tanpa tujuan, maka satu saat dia bisa kehabisan bensin di saat dibutuhkan. Tetapi orang yang bijaksana, dia akan memanfaatkan waktunya sedemikian rupa, dia akan straight to the point, langsung kepada tujuan, tidak belok ke kanan atau ke kiri. Kalau bensin masih untung, ada indikatornya, ya. Kita bisa lihat, oh tinggal setengah, oh masih full, oh tinggal satu. Bahkan mobil-mobil baru saya lihat, ya, mobil-mobil baru, saya naik mobil baru kemarin di Jakarta, mobil Cherry Omoda 5 itu, ada yang pernah naik itu, Omoda 5, keren sekali dalamnya. Nah, itu bukan hanya tangki bensinnya, kilometernya. Berapa kilometer lagi kita bisa tempuh dengan bensin yang masih ada di tangki kita? Tertulis dengan jelas di sana. Masalahnya hidup kita itu tidak ada tulisannya. Tulisannya, oh Nasita hidupnya masih 100 tahun lagi. Gak ada tulisannya, itu gak ada gitu loh. Jadi kita perlu berhati-hati, manfaatkan waktu yang masih ada supaya kita bisa hidup maksimal. Yang ketiga, hidup secara berhikmat adalah hidup dengan melakukan firman Tuhan. Ayat 17 berkata, sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan itu adalah orang yang berhikmat, bukan orang yang bodoh. Artinya kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, kita orang yang bodoh. Seorang hamba Tuhan namanya George W. Truett. Nah itu gambarnya. Dia orang yang sangat berpengaruh. Dia gembala dari First Baptist Church dari Dallas di Texas. Seorang hamba Tuhan yang cukup legendaris di abad itu. Dia bilang begini, to know the will of God is the greatest knowledge. To do
The will of God is the greatest achievement. Jadi mengetahui kehendak Tuhan itu adalah pengetahuan yang paling besar. Jadi selama saudara hidup, carilah kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan punya kehendak yang berbeda-beda atas setiap orang, tetapi Dia menuntun kita untuk menemukan kehendaknya melalui firman-Nya. Jadi tidak mungkin ada orang bisa tahu kehendak Tuhan kalau dia tidak baca firman Tuhan. Itulah sebabnya sejak awal tanggal 31 disampaikan baca ibadah harian. Karena dengan kita membaca ibadah harian setiap hari, pasti mau kita mengerti atau tidak, itu seperti autopilot yang mengarahkan kita masuk ke dalam kehendak Tuhan. Tahu dan masuk ke dalam kehendak Tuhan. Jadi kita perlu tahu dulu, dan setelah kita tahu, kita perlu melakukan kehendak Tuhan. Dan itu melakukan kehendak Tuhan adalah pencapaian terhebat buat setiap orang. Kenapa? Sekali lagi saya katakan tadi, karena Tuhan itu punya rencana yang besar, yang terbaik untuk setiap orang, dan rencananya berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi kita tidak bisa nyontek orang lain. Jangan kepingin seperti orang lain, karena kehendak Tuhan untuk orang lain berbeda dengan kehendak Tuhan untuk diri kita. Tuhan menciptakan setiap orang spesial. Buktinya apa? Sidik jari saudara berbeda, sidik mata saudara berbeda. Tidak ada orang yang 100% sama. Orang yang kembali identik pun berbeda. Jadi tahun ini mari kita hidup dengan tidak menyia-nyiakan waktu. Kita hidup dengan melakukan kehendak Tuhan, hidup dengan berhikmat, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kalau orang mau beli rumah, saya yakin tidak ada orang beli rumah tidak lihat dulu rumah. Pasti dia lihat dulu rumahnya, cocok nggak dengan harganya. Beli rumah itu tidak seperti beli kacang goreng, tidak seperti beli online. Makanya beli rumah tidak online, karena orang akan lihat dulu rumahnya. Betul nggak Selita? Ada orang beli rumah nggak lihat? Tidak ada, ya. Tidak ada. Jadi kita perlu tahu kehendak Tuhan, karena dengan kita tahu, kita berani bayar harganya. Kalau kita tahu betapa besarnya rencana Tuhan atas hidup kita, kita rela tinggalkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Banyak orang terlalu sayang dengan main game. Siapa yang senang sekali main game sampai semua urusan tugas-tugas kewajibannya dilalaikan? Karena dia tidak tahu betapa besarnya yang disediakan oleh Tuhan. Dia lebih penting game. Ada apa yang diberikan game atas hidupnya? Yang diberikan game atas hidupnya adalah kehilangan kehendak Tuhan yang begitu besar. Hari ini Tuhan kepingin kita tinggalkan semua kebiasaan buruk yang sia-sia, uang untuk hal-hal, untuk hobi-hobi yang tidak penting, kebiasaan-kebiasaan buruk yang merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri. Tinggalkan semuanya, lakukan kehendak Tuhan. Karena dengan kita melakukan seperti itu, hidup kita akan mengalami perubahan yang besar. Kita akan melihat dan kita akan tahu betapa untungnya kita ikut Tuhan. Ingat, Tuhan itu pribadi yang sangat berhikmat. Mengikuti Dia, kita tidak akan pernah salah jalan. Dan Dia tidak mungkin memimpin kita ke jalan yang sesat. Kita tidak mungkin sesat sekalipun, tidak pernah. Ya. Seorang hamba Tuhan yang lain pernah berkata demikian. Namanya Arthur Wallis. Next.
Arthur Wallis. Ya. Dia bilang begini, if you would do the best with your life, kalau kamu mau melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu, find out what God is doing in your generation. Carilah tahu apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam generasimu, dan lemparkan diri saudara sepenuhnya, dan saudara akan melihat keberhasilan dalam hidup saudara. Tuhan selalu bergerak. Tiang api, tiang awan itu kadang berhenti, kadang bergerak. Dan ketika dia bergerak, kita harus ikut bergerak. Dari mana kita tahu tiang awan dan tiang api itu bergerak? Kalau kita tidak ada di dalam kumpulan orang-orang percaya. Makanya Tuhan bilang, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi semakin seringlah melakukannya, supaya ketika kumpulan itu bergerak, kita ikut bergerak. Itulah pentingnya kita bergabung di dalam kesan, supaya ketika kita menyimpang, ada orang yang menarik kita masuk kembali ke dalam perkumpulan, sehingga kita tidak pernah keluar dari kelompok, dan kita bersama-sama dibimbing oleh Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah yang kita tidak perlu membangun rumah, sudah ada rumah di dalamnya. Dan tanah yang diberikan Tuhan itu tanah yang subur. Itulah sebabnya saudara, mari kita melakukan kehendak Tuhan, maksimalkan hidup kita. Jangan isi kehidupan kita sepanjang tahun ini dengan hal yang sia-sia. Persoalannya adalah, mengapa walaupun orang sudah mengetahui tentang pentingnya hikmat, serta memahami bahwa sikap menghormati Tuhan, yaitu sumber hikmat itu adalah penting, tetapi tetap saja orang hidup ceroboh dan berperilaku seperti orang bebal. Kenapa? Kenapa orang sudah tahu tapi tetap nekat, tidak mau ikut Tuhan? Dia tidak tahu jalan tapi tetap nekat jalan. Dia tidak bisa menabrakkan pesawat tapi dia tidak mau dengar tuntunan dari menara jaga. Kebanyakan orang tidak mau mengikuti karena dia terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting dalam hidupnya. Sibuk dengan hal-hal yang dia anggap penting, padahal tidak penting. Itulah sebabnya kita perlu punya hati yang lemah lembut. Kalau ditegur orang, kita mau membuka hati kita. Orang lain, saudara, walaupun tidak lebih kaya dari kita, walaupun tidak lebih pintar dari kita, walaupun tidak lebih tua dari kita, tapi dia adalah penonton, saudara. Dan sebagai penonton, dia lebih pintar daripada kita. Jadi kalau kita dengar nasihat, khususnya nasihat dari orang-orang percaya, saudara-saudara seiman, ketua-ketua kesan, hamba-hamba Tuhan memberi nasihat kepada saudara, dengarkan. Apalagi kalau itu dari firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Karena saudara pemain dan saudara bukan penonton. Penonton selalu lebih pintar daripada kita. Ya. Hal-hal yang tidak penting itu kalau saya umpamakan, itu seperti file-file sampah di dalam HP kita. Betul nggak? Saya sering bersihkan HP saya. Kenapa? Karena mulai lemot. Begitu HP mulai lemot, begitu laptop mulai lemot, komputer